Di Jakarta Timur ada praktek aborsi ilegal di apartemen kawasan Jatinegara yang berhasil dibongkar jajaran Polda Metro Jaya. 3 perempuan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengaku sudah mengaborsi puluhan janin dengan tarif masing-masing 15 juta rupiah. Meski sering terungkap, kasus praktik aborsi ilegal masih saja terus ditemukan. Baru-baru ini, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus praktik aborsi ilegal bertempat di sebuah apartemen di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 3 orang perempuan ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Masing-masing tersangka berperan sebagai penanggung jawab, pelaksana tindakan aborsi, dan pengantar pasien. Untuk satu penanganan kasus aborsi, mereka memasang tarif 15 juta rupiah. Dalam penangkapan itu, salah satu konsumen yang tengah menjalani proses aborsi diamankan polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ironisnya, ketiga tersangka tak ada yang memiliki keahlian medis dan hanya belajar secara otodidak. Memang baru 1 bulan, kami akan terus juga. Baru 1 bulan dia buka di apartemen di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara ini. Tetapi tindakan yang sudah dilakukan selama 30 hari ini atau 1 bulan ini sudah 30 kali tindakan aborsi yang dilakukan. Ya. Jadi hampir setiap hari kalau begitu rata. Para tersangka sebelumnya diketahui pernah bekerja di klinik aborsi ilegal yang berada di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya akan dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, astagfirullahaladzim, melakukan aborsi saja merupakan dosa besar, ini malah menjadikan aborsi sebagai bisnis yang menghasilkan uang belasan juta rupiah. Bagaimana tanggapannya Ustadz Muhlis? Yang pertama, dari praktek aborsi ilegal itu yang kita cermati adalah itu kan disebabkan oleh perbuatan zina ya, tentu ya. Dia melakukan itu karena untuk menghilangkan malu, menutup aibnya ya. Jadi begitulah perbuatan maksiat itu begitu dilakukan, itu nanti bisa merembet ke yang lain-lainnya ya. Itu yang pertama. Jadi ini bermula dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama yang harus dijauhi ya. Tetapi ya itu dilakukanlah oleh beberapa pasien dari praktek aborsi ilegal itu. Kemudian yang kedua adalah praktek aborsinya. Praktek aborsinya itu jelas secara undang-undang kesehatan itu kan tidak dibenarkan ya. Itu melanggar peraturan yang ada di negeri ini ya, melanggar hukum positif. Di dalam agama itu juga aborsi itu kan terlarang ya. Apalagi ketika usia janin itu sudah berusia 120 hari, sudah ditiupkan ruh ya. Itu haram hukumnya. Sebab itu disamakan dengan membunuh makhluk yang sudah bernyawa ya, itu tidak dibolehkan menurut agama ya. Jadi sama dengan membunuh nyawa seseorang karena di situ sudah ada ruh ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah praktek ilegal itu tentu amat sangat membahayakan ya, amat sangat membahayakan karena dilakukan oleh bukan orang yang ahli ya, sehingga itu bisa mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar lagi, ya bisa menyebabkan kematian atau hal-hal yang lebih berat lagi lah. Oleh karena itu jelas selain praktek aborsinya yang terlarang secara agama, yang kedua ini juga bisa membahayakan orang lain. Di dalam satu hadis dikatakan la darara wa la dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri dan juga pada orang lain ya. Jadi ini berlipat-lipat kesalahannya dari perspektif agama, selain tentu saja melanggar peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini. Ya, Masya Allah, jauhilah perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dan juga praktek aborsi ilegal ini dilakukan oleh orang yang tidak ahli, begitu ya, justru bisa membahayakan sang ibu juga, sehingga hindarilah hal-hal yang bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan demikian dan akhirnya para pelaku pun mendapat efek jera yang diberikan oleh petugas kepolisian.